ولجميع شيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتوسل رحمة ويعيد عنهم بركاته والصالحين والمعلمين ونفعهم وخصوصيتهم وكرامتهم واحمنا بحمايتك في الدين والدنيا والآخرة وبارك لنا ووالدنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وأهل وعيلتنا واعتبنا في الآخرة وبجنة السماء والعافية والسلام في طاعتنا وصدقاتنا عند الموت واجعلنا إياهم علامة والصالحين وادخلونا في جنة الفردوس ويسعنا هذه النية وعلى كل من والصلاة والصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا مبدع العلوم صلى الله عليك يا مبدع العلوم صلى الله عليك يا مبدع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونرزقنا خير القول برحمتك ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun segala perbuatan mungkin dan asmanya dan sifatnya dan wujudnya, maka yaitu pada di dalam akal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan asmanya dan sifatnya dan wujudnya. Hasilnya yang ada pada mungkin ini majas dan mabhar, yakni kenyataan daripada akal dan asma dan sifatnya dan wujudnya. Tiada yang mempunyai wujud hakiki yang sebenar-benarnya, melainkan wujud hakiki itu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu artinya sesuatu yang bersifat berubah-ubah, yang disebut dengan mungkin, yakni alam semesta yang dari tiada lalu wujud, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap yang diadakan hakikatnya kembali kepada asalnya, yaitu tiada. Nah, ini yang disebut dengan mungkin. Simpulnya mungkin itu masih Allah selain daripada Tuhan, itu barang mungkin semua. Bisa juga dikatakan barang baru. Dari tiada kembali kepada tiada. Setiap barang mungkin pasti bersifat baru, artinya berubah-ubah. Yang namanya barang baru, berubah-ubah. Dari halus jadi gagal, berubah. Dari bagus jadi rusak, itu barang baru semua. Ya, termasuk kita. Alam semesta itu barang mungkin dan barang baru. Maka ada lain dan tidak bukan. Beliau di sini barang baharu atau yang mungkin ini atau alam semesta ini itu semata-mata tidak memiliki wujud, ada memiliki wujud. Maka yang wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenyataan daripada barang mungkin atau alam semesta ini hanya menyatakan sebagai bukti dan dalil bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ada. Orang yang berjalan di ma'rifatullah atau orang yang berjalan di dalam hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap memandang barang yang mungkin, disitulah dia memandang akan hakikatnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pahamnya itu bila kita sudah belajar ma'rifat, belajar hakikat, maka setiap perjalanan orang hakikat ma'rifat melihat yang mungkin atau alam ini itu sebagai jalan, namun ada lagi yang dipandang hakikat di dalamnya. Hakikat di dalamnya yakni Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya sifat wujud bagi Allah taala, Tuhan punya sifat namanya wujud, artinya ada. Melihat alam ini di situnya melihat ada atau wujudnya Allah taala. Mana buktinya? Buktinya alam ini kan dari tiada lalu ada. Nah adanya ini sebagai bukti wujudnya Allah. Jadi apa aja yang dia pandang di alam mungkin ini semua syuhudul kasrah fil wahdah. Yang banyak ini di dalam yang satu atau yang satu di dalam yang banyak. Bagaimanapun kisahnya di alam ini, macam-macam rupa ceritanya di alam ini, tetap satu kembalinya la fa'ilun illallah, ada yang memperbuat kecuali Allah Ta'ala. Memandang alam kepada wujud Allah, memandang alam kepada afalnya Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini orang punya hakikat. Jadi apa aja pandangannya tetap syukurnya kepada wahdah tadi. Esa wahdah fil afalnya, wahdah fil sifatnya, wahdah fil asma'nya. Esa pada sifat, esa pada perbuatan, esa pada asma'nya. La mawjud, karena ada lagi yang ada dalam pandangan hakikatnya, melainkan memandang hanya wujud Allah yang ada. Bahkan orang yang berjalan di hakikat itu ketika sampai kepada ma'rifatullah yang hakiki, dia pun memandang wujud dirinya pun tidak ada. Nah ini yang ujungnya sudah kan kita ini salib Pak Bulan, artinya perjalanan kita memandang yang di luar ini ada yang adanya Allah. Ini memasrahkan kita. Arti memasrahkan itu tuh selalu jawaban terus-terusan bila apa yang dipandang Allah. Terus-terusan yang kita latih. Karena nanti keujungannya tuh asik memandang wujud Allah Ta'ala, ketika ia memandang dirinya pun ada juga yang ada hanya Allah. Nah disinilah hasilnya itu syuhudul wahdah fil wahdah, yang satu memandang yang satu ya, bila memandang alam kembali kepada yang satu ini yang memandang yang satu juga, ini yang hasil akhirnya satu di dalam yang satu. Hasil akhirnya jangan istilah anu tuh finishnya di situ kan, finishnya ya lah. Nah disitulah orang-orang wali-wali itu yang karena fana lalu timbul ucapannya, orang Arab lah orang fana, timbul ucapannya ada yang ada hanya Allah, dan aku pun ada yang ada Allah juga. Ujar orang-orang sudah sampai. Namun kita jangan lompatkan dulu, tatapai utuh juga masih ada. Iyalah, jangan lupa itu lain. Maka ini orang yang sudah betul-betul fana, hancur di dalam afal Allah, hancur di dalam memandang perbuatan Allah. Dan lagi sudah pandangannya melainkan hanya ada Allah. Makanya apa yang kita lihat, gunung lihat tapi sendiri ucap Allah, pohon kayu sendiri pada Allah, ya Allah. Apalagi macam-macamnya daun pada sendiri Allah. Ini orang yang sudah sampai yang istilahnya syuhudul wahdah fil wahdah tadi, yang dipandang perbuatan Allah, yang memandang perbuatan Allah juga sudah. Lalu wujud bihaqin Allah, ada yang ada hanya Allah. Allah tadi itu ya afalnya, sifatnya, ya asma'nya itu tersimpul di dalam satu perbuatan saja. Apanya aja? Nah di sinilah maka wujudnya tiada mempunyai wujud hakiki yang sebenarnya, melainkan hanya wujud Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau sudah orang hasil itu tuh boleh sampai kepada pandangan lamojok ini tidak ada yang ada hanya Allah aja dalam pandangan hakikatnya. Nah, orang yang sudah ke situ sampainya pandangannya lah, maka ia setiap apapun pandangannya menjadi zikir, menjadi zikir. Ya, orang sudah harusnya apa jadi zikir semuaan. Melihat ini dari zikir, mendengar ini dari zikir. Nah, kalau kita membaca di Malikat Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, di antara tabiat Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani sejak kecilnya beliau sudah tidak terbimbing lagi memandang sifat asma Allah Ta'ala. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, apa yang beliau rasakan, maka semuanya menjadi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam merakit Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih anak-anaknya beliau. Apa yang didengar, apa yang dirasa, melihat gerak diam yang dilihat, semua menjadi zikir. Zikir ini kan makmumnya, makmum zikir ini kan musyahadah. Dalam sebut zikir itu, ya maaf berarti kan ada orang itu berzikir, muntung berzikir la ilaha illallah atau subhanallah atau apa aja zikirnya, tapi hati hari ingat. Hati-hati ingat. Nah, itulah paham zikir sebetulnya. Itu ada zikir muntung ini hanya ucapan, karena hakikat muntung ini berisian perbuatan kalam warnanya. Jadi muntungnya aja yang berzikir, maksud zikir muntung ini mau ucap aja, mau ucap, tapi kada ingat. Nah, paham ingat itu kan menyaksikan. Ngarang menyaksikan itu berarti melihat. Nah, bila dia melihat itu yang ada zikir. Itu yang ada zikir. Setiap gerak, penglihatan, pendengaran daripada Syekh Muhammad SAW dari zikir. Berarti bila apa yang sudah dilihat, ta'alluqnya memandang Allah situ lihat. Mendengar sesuatu, pandangan sini ta'alluqnya kepada Allah juga. Merasa yang serasa apa ta'alluqnya kepada perbuatan Allah juga. Jadi yang dipandang, dilihat, disaksikan itu ada yang ada hanya Allah dalam perbuatannya, maka simpul menyatakan sifat asmanya, setiap ingat, setiap menyaksikan itu yang ada di zikir. Itu yang ada di zikir. Nah, jadi ya kalau kita nggak paham tentang apa gerak makna zikir ini tadi, tentang zikir itu tuh sesimpulnya dalam makna itu menyaksikan orang zikir. Makanya ada kedudukan zikir kedua, ada zikir zahar, ada zikir sir. Zikir zahar itu yang ucapan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allah akbar, itu zikir zahar itu. Yang kedengaran itu ada zikir zahar, itu yang kedengaran, yang disaksikan, yang didengar oleh telinga. Sedangkan zikir sir itu kan ada berhubungan, bukan ada bersuara lagi. Hubungannya kepada hati. Bila yang pinandu ingat kenal itu zikir sudah. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun gitu. Kadang menjadikan jin manusia melainkan ibadah kepadaku. Paham ibadah di sini itu duduk kepada tiga perbuatan: mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, mengerjakan yang hukumnya boleh. Itu kan ibadah. Ya lah, lalu kata Allah Ta'ala wa ma'amul ziya'budun wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kadang musuh mengampuni ya Tuhan beribadah kecuali ikhlas. Apa gak paham ikhlasnya tadi? Sudah pernah sampaikan macam sudah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan perbuatanmu dan Allah juga yang menjadikan kamu. Jadi setiap melihat perbuatan yang ada di alam ini, di situ melihat Allahnya. Artinya melihat kuasa berdasarkan perbuatan Allah itu. Jadi isinya ibadah itu ingat, isinya ibadah itu menyaksikan. Karena hakikat ibadah itu tarik jalan yang supaya dengan jalan ini di situ kita menyaksikan apa yang disebut musyahadatul wujud yang ada hanya Allah Ta'ala. Itu pahamnya, ikhlasnya tadi. Yang disaksikan itu hanya Allah aja. Ada perintah wajib, ya puasa, zakat, haji, kewajiban yang kita gawe. Ya, di situ melakukan kewajiban, di situlah kita memandang Allah, ada perbuatan Allah.
mengerjakan yang sunnah seperti itu juga. Lalu mengerjakan yang mubah, yang boleh, yang ada hukum, hendak dikerjakan dalam apa, ditinggalkan juga dalam apa, misalnya apa, seperti goreng itu hukumnya mubah, goreng, oke, ada goreng, ada apa juga, ya, tapi setiap perbuatan itu tuh orang yang berjalan di dalam tarekat, walaupun perbuatan boleh seperti tidur, tetap ini memandang wujud Allah yang ada di situ. Makanya ilah penetapan kadada ya Tuhan, kamu menjadikan mereka ibadah itu ikhlas karena aku. Maksudnya setiap perbuatan ibadah yang tiga tadi, baik wajib, baik sunnah, baik mubah, tetap satu suhu dulu kan fil wahdah ujungnya. Banyak kembali kepada yang satu. Makanya di sini katakan itu setiap yang mungkin ini hanya menyatakan akan wujudnya Allah Taala. Mungkin ini kan alam semesta termasuk yang di dalam alam. Ada yang berjalan, ada yang makan, ada yang guring, ada yang ini itu semua. Tetap kembali kepada memandang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita kembali lagi kepada tauhid kemarin, memandang wujud itu kan ada lain. Wallah kalau aku mau mengamalkan itu apa aja segala perbuatan yang ada di alam yang kita lihat itu kadang lain menyatakan perbuatan Allah. La fa'ilu dari perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ini ta'alluqnya, ini hubungan batinnya, ini pandangnya tetap kepada satu aja. Bila sudah memandang Allah, buktinya sudah jadi dalil dengan kita. Oh Tuhan bersifat wujud, tidak, bako, dan itu semua sudah. Makanya Pak Mulai juga simpul sebetulnya di diri kita ini sudah dengan bersifat 20 simpul sudah. Di diri kita, ya apa aja perbuatan kita tuh di situ isinya tetap kepada sifat 20 dalamnya. Karena semua itu mengesahkan, menyatakan apa Tuhan keadaan. Bilanya apa? Pasti sifat, pasti asma. Melewat apa jalannya? Ya melewat syariat Nabi tadi Muhammad Rasulullah. Makanya ujungnya isinya la ilaha illallah. Hasilnya tuh la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan bila akhir umur mengatakan la ilallah masuk surga, masuk surga. Akhir umur itu pahamnya, kira yang namanya akhir umur mengucap la ilallah itu pahamnya tuh yang suyuman yang mutul malu ala masyarakat itu pahamnya. Apa kebiasaan hati itu juga kita tuh kami ingat. Apa kebiasaan hati kita akhir umur itu juga tuh yang diingat. Bilanya kebiasaan sudah kita di dunia ini musyahadah kepada Allah Ta'ala. Kan macam-macam, ada yang musyahadah, ada yang muraqabah, ada yang mu'anaqah, jalan itu macam-macam. Intinya ujungnya tentang musyahadah. Muraqabah mendekatkan diri kepada Allah, kayak apa jalannya? Sembahyang misalnya, baca Quran, itu mendekatkan. Tapi tetap ujungnya yang dipandang dalam perbuatan itu Allah Ta'ala. Ini yang diamalkan, ini yang dipakai. Hasil ujungnya tetap pasti dia memandang akan Allah juga. Karena itu finisnya tuh Islam merah dan bisa salah. Ujungnya ada mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya turun dari Rasulullah. Islam merah itu baru kalau kita paham makna di dalamnya tuh itu menunjukkan perjalanan kita di dunia nih. Perjalanan di dunia. Makanya orang berjalan di dunia itu setelah Rasulullah. Pertama apa? Dibersihin dari sini dulu. Dibawa di Ismail, dibersihkan, dibasuh di dada. Nah, kayak saya itu dibersih dada. Artinya perjalanan hidup kita ini hendak nyaman, hendak pas perjalanan hidup supaya ada salah. Hati dibersihkan, pahamnya membersihkan hati kita itu isi lawan tauhid. Makanya wajib kita mengajarkan tauhid mulai ke anak itu wajib belajar tauhid sudah. Karena kan Rasulullah waktu berjalan yang beliau sampaikan macam-macam ujiannya, ini itu yang dia Nabi. Kisahnya Jibril sudah guru Rasulullah. Ujar Jibril ya Rasulullah, jangan herani tujuan pian Allah. Pahamnya kisah alamnya jangan diherani, intinya dipandang hakikat di dalamnya.
Pahamnya? Umpama kita nih hidup nih, ada kalanya jaring lah, anggaplah sakit kepala. Sakit kepalanya itu jangan milih hati. Yang milih hati, yang mengulang, yang menyatakan perbuatan itu siapa? Allah, itu dipandang. Itulah. Jangan pilih hati tujuan biar Allah yang dituju. Pahamnya? Melihat dunia Nabi SAW, jangan dihadiri. Tujuan biar Allah. Melihat ini itu, jangan dihadiri. Tujuan biar Allah. Apa aja yang disaksikan, apa aja yang lihat, tetap tujuannya kepada Allah Ta'ala. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya. Maka Islam yang sebujurannya kepada diri kita, hikmahnya itu kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Adam, kata Nabi ini sampai Nabi Ibrahim, jangan diherani. Tetap Allah yang menunjuk. Makanya ketika Nabi Adam semua saja Nabi ketemu naik lagi, Nabi ini sempat ketemu naik lagi. Kenapa? Karena itu menunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya hikmahnya apa? Setiap sesuatu yang diberi Allah dengan kita yang disebut dengan fadilah atau kelebihan jangan diherani. Tapi tujuannya Allah, artinya yang dipandang Allah Ta'ala. Tetap kepada Allah Ta'ala. Walhasil sampai di Sidratul Muntaha umpatlah lagi Jibril. Umpatlah. Tertinggal jangan berangkat jabatan kisah rumah yang general di dunia, ya kan? Guru ini tinggal, tetap kita yang urusan Allah Ta'ala. Tetap kita urusan Allah Ta'ala. Itu pahamnya kan? Kita lihat apa ya, kita tetap kembali kepada Allah, kita juga urusan kepada Allah Ta'ala yang lain. Nah, yang sampai Rasulullah itu meninggalkan mereka Jibril, dia Jibril kan kau umpat, ya lah ceritanya dong. Maka aku akan hancur. Rasulullah hanya besar ya. Berarti jelaslah di situ orang yang hendak sampai kepada Allah kadang-kala meninggalkan yang namanya mengenal hakikat diri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui hakikat dirimu itu ada Rasulullah. Berarti jalannya hendak marifat kepada Allah melalui jalan mengenal diri. Diri itu siapa? Yang disambar hakikat Rasulullah kepada diri. Lalu kepada kita hubungnya kepada rohnya. Roh ini menyatakan kudrat kepada ilmu ayat sama basar kalam. Ampun siapa? Ampun Tuhan. Perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan ini yang diusahakan terus-terusan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kalamnya. Allahu Akbar. Kalamnya nampak. Sama benar-benar kita berdiri menunjukkan sifat hidupnya. Ya kan? Berdiri lepas turun naik menyatakan sifat hidupnya. Ini yang disaksikan. La Rahim Alhamdulillah. Apa ini dia? Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua apa ini gobian lo? Acil bertetap pasar bersapu itu juga gila. Yang bersapu-sapu kurang naik. Tidak pernah main. Bisa apa belum main sambil usahakan benar-benar asik tuh dia bujuran, apalagi sudah bujuran dia bujuran asik kalau Allah Ta'ala ada itu ya dia kira ya lah majasnya kejohirannya untung subhanallah. Berarti musyahadatkan mensuci Allah dalam arti kayak apa? Mensucikan Allah Ta'ala dan keluarnya perbuatan Allah, dan menggerakkan tasbih perbuatan Allah, dan mendudukkan Allah, dan menghidupkan Allah adalah selain pada Allah. Karena ini pikir hatinya mensucikan Allah Ta'ala, mensucikan karena suci itu kan murni, tidak ada campuran. Allah. Ya. Alhamdulillah segala puji. Jadi yang ada hanya Allah, berarti kan hebat yang dipuji itu siapa? Allah. Alhamdulillah. Maksud segala puji itu artinya tidak ada yang menyatakan kesempurnaan akan dirinya
melainkan Allah juga. Allahu Akbar. Ya guru kita dari Allahu Akbar itu apa? Allah pulang berzikir, akbar itu kebesaran. Mana bukan kebesaran? Kita ditutup kebesarannya. Ayo nyamannya udah. Kemana otak kita waktu berzikir? Allah maha besarnya. Mana Allahnya? Allah ini kan perbuatan sifat asma, mana nyatanya yang berzikir yang hidup roh perbuatan Allah. Maha besar akbar, mana kebesarannya? Kalau cukup duduk berzikir itu kebesarannya. Siapa yang besar besarnya macam-macam? Si Mutu, si Ahmad, si Abdul, macam-macam. Ya Allah, Aceh Timah, mana berzikir kebesarannya itu. Namun hakikat besarnya siapa? Tetap kembali kepada satu wujud manhaj Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad pada kita? Berarti insan mimda. Berarti Muhammad Rasulullah yang berzikir la ilaha illallah, simpul la ilaha illallah. Ini kita bawa mati ini nak kurang tu nyaman. Ini nak kita arti hari-hari yang ada amal tu. Jangan ada semua harus bilang akan wujud diri, wujud akan Allah. Jelas? Tapi apa kalau belajar ada poin dulu bang lah. Ini ilmu jatuh bang. Tadi kendaraannya dulu. Kendaraannya. Aku anak benar dia bertabur Rasulullah. Bagus. Cita-cita mulia luar biasa. Cita-cita mulia luar biasa. Anak benar bermimpi Nabi. Anak benar bertabur Rasulullah. Ya bagus, cita-cita luar biasa cita-cita kita. Namun kita paham secara hakikat Rasulullah itu sudah bernyata kalau kita sama wujudannya. Sudah bernyata dengan kita. Sudah Rasulullah. Ya lah. Ibu biar paham ya. Nabi kita Muhammad itu kan ada dua keadaan. Zahir batin. Itulah. Hendak bertemu Rasulullah itu yang dimaksud Rasulullah itu yang mana? Kalau yang kita mengatakan hendak bertemu Rasulullah itu sudah ada dalam kita wa'alamu anna fikum Rasulullah. Sudah ada. Bahkan pada berata pisah kita setiap detik, setiap waktu ada pisah dengan Rasulullah. Ya, lain Allah hendak banget bertemu lawan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad itu biasa saja sidin yang mulia dong. Karena jasa sidin berpangkat Nabi menyatakan pangkat kerasulan, yakni kerasulan hakikat Nabi Muhammad yang disebut dengan Nur Muhammad itu tadi. Sedangkan Nur Muhammad sudah meliputi alam semesta termasuk diri kita sudah. Oh, iyalah. Kalau kita sudah Rasulullah yang dikatakan orang itu berjalan ya, orang ini berjalan yalah, tapi berpakaian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu kenyataannya, Muhammad Rasulullah kenyataannya Rasulullahnya yang mana ya Allah kita itu tadi itu artinya Rasulullah kan putusan, masuk putusan itu perwakilan. Bila ada perwakilan, apa yang disampaikan perwakilan kayak dia itu bosnya, istilahnya gitu lah. Jelas lah kira-kira deh. Jelas kan? Maka jasad itu menyatakan roh menyatakan perbuatan Allah Ta'ala. Lalu simpul la ilaha harfin wala sautin kada huruf pada bersuara. La ilaha illallah tadi kan lagi huruf pada suara, tapi berjahir sudah menyata pada wujud manusia atau wujud insan. Muhammadnya pada batang tubuh, la ilaha illallahnya pada roh kita. Allah berarti yang menyatakan kebesaran itu yang Allah. Dirinya menyatakan dirinya. Nampak di mana? Di wujudnya Rasulullah. Pada wujud Rasulullah, roh manusia. Roh menyatakan kejahirannya di mana? Pada batang tubuh kita. Lalu nama Muhammad. Apa lagi sudah? Biarlah. Kira-kira bisa memahami mudah-mudahan kau memahami. Ya. Bila sudah kepada Muhammad Rasulullah, wujudnya jauhirnya hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala dan Allah Muhammad Rasulullah. Berarti esa berarti
Di mana bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala? Bukti keesaannya di mana? Bila sudah kita mati, pulihkan itu ada kajiannya tuh duduk di kamar ini, ada kajiannya tuh berduduk, ada kajiannya tuh jenazah tuh lulus, merupakan sifat huruf alif keesaan Allah taala. Minallah dari Allah kembali kepada Allah taala. Ini yang minallah dari Allah kembali kepada Allah taala. Makanya orang mati bisa kayak gini lah. Dari Allah kepada pasien ampun Tuhan kepada siapa ampun Tuhan minda dalam berabadi kebutuhan Muhammad kan apalagi sudah bangun ya lah itu lah kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang dari orang-orang di buka angkasa buka aja tubuhnya kalau ada utuh hilang kesahnya terbatak di tanah kesahnya ya lah tanah itu juga dari mana dimulai dari Nur Muhammad juga dari mana dari Allah berarti Allah kembali kepada Allah. Nah sebelum jasad dikulit oleh Allah Ta'ala apa aja gawian yang ada dalam kita selama ini akan berikan daun ampun yang sudah mulai ini dosa bahaya ampun Tuhan bila puasa ampun Tuhan bila menikah ampun Tuhan jangan ampun. Duduknya di mana musyahadah, duduknya di pandangan musyahadah, duduknya ada kisah yang dari itu bukan kisah hari tak dalam riwayat. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan haji wada, duduk Nabi di Getihang di masjid Getihang Haram biasanya di pada sana ya Rasulullah ini yang banyak ingat daripada orang Islam yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala melaksanakan haji ini kira-kira diterima semua lah hajinya ya Allah diterima semua lah hajinya jadi ujian Nabi SAW asal terima ada terima itu ada bagi aku jalan Nabi mengadakan ya Allah itu urusan Allah Ta'ala di semua itu tapi di Nabi SAW istilah bangunan itu tuh hendak runtuh cuma untung ada tongkat sedikit menahannya lalu bangunan tadi kada runtuh maksud biarnya Rasulullah pernah jalan itu ada tuh orang tuh gawanya mengembala aja tuh mengembala jalan itu kan di ujung tuh duduk tuh mengembala aja tuh orangnya kan ada potongan orang kayak orang ini orang susah tuh udah di sini pasaknya mau kadang itu dia sini 4 haji kayaknya yang lain di sini bisa diterima berkata singkung tuh ya sini dan semua hajinya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ tuh dia dulu berdapat tuh ilmunya itu adalah dapat ilmunya. Ya Allah. Artinya, ini kan yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Yang lain pada Rasulullah kan bisa. Yang lain daripada Rasulullah ada bisa. Jadi umpama tuh ada apa namanya? Keluarga, biasanya keluarga mati, meninggal dunia, nah gitu lah meninggal dunia nih ampun kawan, dia sidir kita berdulu menyiramnya waktu memandiakan jangan tuh pemandian kita duluan menyiramnya dan ketika kali siraman lagi dari situ baru pemandiakan sidir tuh nah kayak apa? Dia sidir pandang hakikat burikan asal kejadiannya mayatnya dari mana asalnya minan nur ila nur dari nur burikan kepada nur amunnya nur suci ya lah istilahnya gitu nah jadi sebelum dimandikan itu suci sudah si mayat kita itu lalu waktu kita hendak menyiramnya itu tuh tafakur pandang banyu tadi itu asalnya daripada Nur Muhammad juga asalnya daripada Nur Muhammad juga. Nah, lalu kita mengambil banyu ini jesirin kita menggerakkan Allah Ta'ala juga. Lalu begitu kita mengambil tarik nafas, ambil banyu. Bila kita tarikan nafas kan suara dikirnya atau umpama keluar dikirnya hu apa kan arti hu itu sidin nang ampun gawi. Begitu menyiram dikeluarkan diumpat dipikir hakikat Allah. Tapi bisa diucap lagi. Yang sidin itu biasa
Jangan umpama di sini mayit lu bangun, makanya malam benar ya tambahi lagi ya. Kenapa? Karena lain kita lagi sudah membersihkan. Lama membersihkan itu kita Rasulullah ini nggak ada syafaat kami di dunia. Makanya cocok aja sih dari para wali ulama itu memberi syafaat kira di akhirat. Kenapa? Di dunia sudah bersyafaat, tapi akhirnya kalau mencapai itu Rasulullah juga. Orang duduk di Rasulullah. Ayo sudah kematian. Apalagi bajunya sih guys, kata beliau nih, baju itu bandanya benda baru, barang mungkin bisa sifat membersihkan. Sealaman selautan baju yang mandiakan orang mati ada membersihkan artinya. Karena makhluk oleh Tuhan. Barang baru tetap membersihkan. So Allah juga. Allah menyatakan pada Nur Muhammad membersihkan dari topil dan termulia ke Nur Muhammad suci yang sudah tidak. Makin murah bahari itu dia. Kayak apa? Mandiakan. Namun wahidin itu bang sudah. Asal bisa bacaannya, asal bisa menyiramnya, hampir sudah. Yang dari kedua ditampil kalau yang model bacaan saja. Yang kedua nih belajar punya wujud dulu kayak apa syariatnya, kayak faktorikannya, kayak apa hakikatnya. Sudah paham hakikatnya, hanya dipraktekkan guru menjawab praktekkan dia sendiri. Sudah ada ayo dia sudah terjun dan sudah di situ mati anak mayat. Ada orang ini pulang tuh. Ya, belum lagi kan kita mengimami mayat itu namanya bayangan mayat. Ya. Kenapa dia kata kadang tidak ada sedang itu lukus sujud ada lukus sujud ada bayang mayat punya ada juga tuh dan sedang mayat sekarangnya tuh mau sajadah sih dia yang mayat kenapa dia mau sajadah mampu nggak ke sajadah kenapa dia mau sajadah dia mayat itu udah pada dosanya jalan. Karena pada kalau sujud berdiri aja itu menunjukkan bahwasanya hidup Allah aja wahdaniyat fil hayat esa pada sifat hidup Allah aja yang berabadi harus hidup akan mati. Jadi yang menyembahyangkan itu kita karena hidup dan hidup boleh menyembahyangkan ini yang dipakai itu sembahyang waktu yang hidup dan sembahyang. Makanya sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan yang aja sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan. Maka sembahyang ini kan sholat, akidah sholat ada zikir. Maka sembahyang itu kan sholat mengingat Allah Taala. Jadi orang sudah mayit itu kan sembahyangnya itu paham. Kami tidak mendoakan Tuhan bersifat wahdaniyat fil hayat esa pada hidup. Nang dia itu mati beradaan dan maksud kita ini mati dua hakikatnya. Nang berambah dari sudah mati secara maknawi, hidup mati. Kita akan membayangkan mati secara hakikat. Jadi yang hidup Allah aja lagi sudah membayangkan Allah baca sholawat, baca fatihah di situ. Dalam ayat yang lelaki yang baca Allah mafilahu, bila berbidan bilaha. Ya Allah, namun lebih pada tiga Allah mafilahu ayatnya. Jangan Allah mafilahu lahum, Allah mafilahu lahum, Allah. Itu ada semua kan apa aja dulu apa aja perbuatan itu musyahadahnya semua sudah taklah ada banyak kembali kepada yang satu. Mudah-mudahan Tuhan ridholah beri paham kita awam musyahadahkan awam memaslahkan kepada diri kita semua ini. Insyaallah mudah-mudahan ya ini kan kita bukan lelah lagi pegangan kepada Allah lagi sudah. Nah kacak semua ini sudah kacak. Jangan dilepas lagi sudah. Apa dia kemudian? Asyikkan hati asyik kamu musyahadahkan. Suruh kasih kepada karena beliau dari sini bahwasanya ada wujud yang hakiki ada di kita yang Allah. Af'al ada af'al Tuhan. Umpama maksudnya af'al. Perbuatan
Bila perbuatan jelas sudah yang lain, pasti sifatnya bisa sifat orangnya yang mengolah ini. Memang kayak saya tukang, cuma tukang itu awalnya apa mati. Nah orang makanya hidup lalu kau ulang-ulang apa Tuhan tak sudah sih Allah dikirim ya itu di hati mereka hati. Bila namanya orang kan untuk merasakan apa seluruh lain dari naik pun dia keluar Allah iringi dia apa hati Allah tuh umpamanya kepada aku yang jujur, aku yang ada, aku yang sebesarnya. Nah gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah alim sawab. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita berataan, mudah-mudahan bersihkan hati kita dari masukkan semua hajat ma'rifat yang sempurna dalam diri kita. Mudah-mudahan diampuni dosa kita berataan seumur hidup selamat dunia wal akhirat. Amin. Ala dina wa ala kulli ma rabbi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله يا رب العالمين صل على محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على من نافع وعلى وسلم تقبل سنة صلى الله عليه وسلم يا الله من غير العلم والزينة والحلم وأكرم الصبر والجنة والعافية نسألك علما نافعا وعلى وسلم تقبل وسنة صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي وصحبه وسلم ومن سنة وبكل الدعوة سيما وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إذا منكم تقبل يا كريم الحمد لله ما شاء الله